Bab 635. Dia tidak bisa. Setelah mendengar perkataan Kina, Albert mengejek di dalam hati. Kina malah berani menanyakan pertanyaan seperti ini. Aku sudah mengecewakanmu karena kita tidak berhubungan seks. Albert menjawab dengan nada yang polos. Albert, apakah vaginamu bermasalah? Kina berkata, Ezra sudah memberitahu Kina, kedepannya tidak akan terjadi masalah seperti Bella lagi. Jika Vito berani kembali ke cara hidup sebelumnya di masa depan, Ezra akan mematahkan kaki Vito. Jika Ezra sudah berjanji seperti ini, tentu saja Kina berharap bahwa Albert dan Vito bisa bersama lebih awal. Dea juga terus mengatakan bahwa dirinya sendiri ingin menjadi pengiring pengantin. Albert, sialan, Kina terlalu frontal. Bukan, Albert menyangkal dengan tenang. Kemudian berkata dengan wajah penuh ekspresi serius, jangan menyalahkan tubuhku, Vito yang tidak bisa melakukannya. Mungkin karena terlalu banyak bermain sebelumnya, jadi tidak bisa lagi sekarang. Di satu sisi, Kina tercengang, Kina sangat kaget hingga tidak bisa berbicara. Vito tidak bisa, sudahlah, jika tidak ada masalah yang lain, aku mengakhiri panggilan dulu, aku masih mau telepon Dea. Albert melirik jam. Albert menebak bahwa Vito seharusnya sudah selesai bertelepon dengan Dea. Tunggu sebentar, Kina yang sadar kembali segera memanggil. Albert, maukah aku menyuruh Kevin melakukan pemeriksaan untuk Vito? Tidak perlu, aku akan membawa Vito ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan di hari Minggu. Selain itu, kamu jangan kasih tahu masalah ini kepada orang lain, oke? Ini menyangkut harga diri seorang pria, Albert memperingatkan Kina dengan nada yang berpura-pura tegas. Lelucon, jika perkataan ini didengar oleh Vito, Albert mungkin akan mati, apalagi menyuruh Kevin melakukan pemeriksaan untuk Vito. Oh, Kina menjawab dengan patuh. Dalam hatinya ia berpikir, Albert mengatakan bahwa tidak boleh memberitahukan masalah ini kepada orang lain, tapi Ezra bukan orang lain. Kota Zaun setelah selesai melakukan panggilan dengan Albert, Kina takut bahwa saat Ezra kembali nanti, Ezra sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Kina untuk berbicara, sehingga Kina akan melupakan masalah ini. Setelah melihat jam, Ezra masih berada di ruang kerja, Kina langsung berbalik badan dan berjalan keluar dari kamar. Di dalam ruang kerja, begitu melihat Kina berjalan masuk, Ezra segera bangkit dan berjalan ke arah Kina. Ada apa? Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Kina melirik Ezra dengan penampilan sedikit bimbang. Kina sedang memikirkan bagaimana memberitahu Ezra masalah tentang Vito tidak bisa. Masalah apa? Ezra duduk di sofa yang ada di sebelah. Ezra menarik Kina untuk duduk di pangkuannya. Setelah berpikir sejenak, Kina baru berkata, aku baru saja mengobrol dengan Albert, kemudian aku menanyakan kemajuan Albert dengan Vito. Lalu, Ezra mengangguk, kemudian membicarakan hal seksual semacam itu, Albert memberitahuku, Vito, tidak bisa. Setelah berkata, Kina menyusutkan lehernya. Setelah Kina melihat ekspresi wajah pria yang ada di depannya sangat tenang, Kina baru terus berkata, jadi aku ingin mendiskusikannya denganmu, maukah menyuruh Kevin melakukan pemeriksaan untuk Vito? Keterampilan medis yang dimiliki oleh Kevin jauh lebih unggul daripada dokter yang ada di luar. Jika menyuruh Kevin mengobati Vito, Vito pasti akan sembuh. Boleh, mata Ezra yang dalam terlintas sedikit tatapan yang aneh. Ezra segera setuju. Kalau begitu aku akan menelepon Kevin untuk mengatakan masalah ini. Begitu melihat Ezra tidak keberatan, Kina ingin kembali ke kamar untuk menelepon Kevin. Tapi Ezra terus merangkul pinggang Kina, dan tidak membiarkan Kina bangkit. Ezra menundukkan kepala, bibir jatuh ke leher Kina. Jangan, pipi Kina segera memerah. Kina mendorong wajah Ezra, Kina mengingatkan Ezra, ruang kerja, jangan di sini. Tatapan Ezra terlihat agresif. Lalu ia menggigit daun telinga Kina dengan lembut. Aku ingin melakukannya di sini. Aku ingin mencobanya di ruang kerja. Lain kali kita bisa mencobanya di ruang tamu, dapur, balkon dan juga mobil.
Kamu jangan mengatakannya lagi. Kina merasa sangat malu hingga memotong perkataan Ezra. Dasar pria yang jahat. Oke, aku tidak akan mengatakannya, kekuatan fisikku bisa. Ezra tersenyum lembut. Ezra menarik tali jubah yang dikenakan oleh Kina. Tidak lama kemudian, ruang kerja penuh dengan adegan pornografi. Mungkin karena lebih menarik jika mengganti lokasi, seksualitas Ezra menjadi sangat tinggi. Begitu Kina tidak tahan lagi dan pingsan, Ezra baru melepaskan Kina. Setelah mengantar Kina kembali ke kamar, Ezra juga tidak peduli bahwa sekarang sudah pukul 2 pagi. Ezra menelepon Vito. Pertama kali, tidak ada yang mengangkat. Ezra sangat jarang mempunyai kesabaran untuk menelepon kedua kalinya. Kota Gungnir, Vito sedang tidur dengan nyenyak. Begitu dibangunkan oleh suara dering ponsel, Vito merasa sedikit marah. Vito diam-diam mengutuk bahwa siapa yang begitu tidak bijaksana atau sudah bosan hidup, sehingga meneleponnya di tengah malam. Vito tidak berencana untuk mengangkat panggilan ini, tapi setelah ponsel berdering selama beberapa detik, ponsel malah berdering lagi. Mau tidak mau, Vito hanya bisa menyerah dan bangkit. Vito mengambil ponsel dan melihat orang yang melakukan panggilan masuk, kemudian ketakutan hingga tidak mengantuk lagi. Vito mengira bahwa dirinya sendiri masih belum bangun. Vito menggosok-gosok matanya. Kakak kedua tidak merangkul kakak ipar untuk tidur di tengah malam. Untuk apa meneleponnya? Kakak kedua, setelah mengangkat panggilan itu, Vito memanggil dengan nada yang sedikit bingung. Kamu masih bisa tidur? Ezra merupakan orang yang selalu berbicara dengan serius, tapi kali ini, Ezra malah mengejek Vito. Setelah mendengarkan ini, saraf Vito segera menegang. Kakak kedua, apa yang terjadi? Jangan-jangan sudah menemukan orang yang menghasut Bella? Bukan, Ezra menyangkal dengan acuh tak acuh. Dengar-dengar kamu tidak bisa berhubungan seks, besok aku akan menyuruh Kevin pergi ke kota Gungnir untuk memeriksa tubuhmu. Tidak bisa berhubungan seksi, kakak kedua, maksudnya apa? Vito langsung marah. Sialan, kapan Vito tidak bisa berhubungan seks? Beberapa tahun ini, Vito hanya tidak tertarik pada wanita lain. Gangguan seksual, Ezra langsung mengatakan istilah profesional dengan nada yang dingin. Pada akhirnya, Ezra juga menambah, aku hanya mendengar saja. Kemampuan seksku sangat baik. Siapa yang membuat rumor seperti ini? Sialan, aku ingin membunuh orang itu. Vito sangat marah. Siapa yang berani menghina Vito, sehingga membuat rumor tentang dirinya sendiri memiliki gangguan seksual? Sungguh benar, orang yang duduk diam juga akan mengalami masalah. Ezra malah memperburuk keadaan. Ezra berbicara, Kina mengatakan bahwa Albert yang memberitahukannya saat mengobrol malam ini. Kina juga mencariku untuk mendiskusikan masalah ini, mengatakan bahwa ingin menyuruh Kevin melakukan pemeriksaan untukmu. Aku menebak bahwa Kevin seharusnya memiliki penelitian di bidang itu. Besok aku akan menyuruh Kevin pergi ke kota Gungnir. Oh tidak, besok sudah hari Jumat. Lebih baik menyuruh Kevin mengikuti kita kembali ke keluarga Octo di kota Leicester, biar Kevin bisa melakukan pemeriksaan untukmu nanti. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Vito menolak sambil menggertakkan gigi. Sialan, setiap kalinya Vito menunggu untuk bertindak, tapi wanita itu malah menghentikannya, dan tidak membiarkannya tenggelam lebih dalam. Sekarang Albert malah memberitahu Kina bahwa Vito memiliki gangguan seksual, sehingga membuat kakak kedua juga tahu sekarang. Bagus sekali. Ya sangat bagus, secepatnya. Vito akan membiarkan Albert tahu, apakah Vito bisa atau tidak. Vito, Ezra memanggil dengan nada yang tegas. Apo, Vito menjawab dengan nada yang tidak baik. Jika kamu benar-benar memiliki gangguan seksual, sebaiknya mencari dokter dengan keterampilan medis yang bagus untuk melakukan pengobatan. Jangan terus menundanya karena merasa malu. Ezra membujuk dengan nada yang sangat serius dan tanpa ekspresi. Bab 636, Rencana menjadi gagal. Sialan, aku sangat baik. Aku tidak memiliki penyakit, aku tidak perlu diobati. Abang kedua, jika kamu membicarakan masalah ini lagi, aku akan marah.
Vito menekankannya dengan sangat marah. Aku sangat baik dalam semua aspek. Abang kedua sedang menunjukkan perhatian untukmu. Ezra menghela napas dengan lembut. Dengar-dengar kamu tidak menyentuh wanita lain dalam beberapa tahun ini. Orang yang ada di rumah juga mengkhawatirkan apakah kamu memiliki masalah di hal itu. Abang kedua, kamu masih mengatakannya, urat di dahi Vito menonjol. Vito menahan dorongan yang ingin menghancurkan ponsel. Oke, abang kedua tidak mengatakannya lagi. Ezra menghela napas dengan penampilan yang berpura-pura tidak berdaya. Abang kedua sudah ingin memeluk kakak ipar untuk tidur. Selamat malam. Selamat malam. Begitu abang keduanya akan menutup telepon, abang keduanya masih tidak lupa untuk mengejeknya. Vito menggertakkan gigi. Vito menutup telepon dengan marah. Vito berbaring di tempat tidur, tapi malah tidak bisa tidur. Begitu teringat bahwa wanita jahat yang tinggal di sebelah malah berani membuat rumor tentang dirinya sendiri memiliki gangguan seksual, Vito hampir tidak tahan lagi dan bergegas ke rumahnya untuk berhubungan seks dengannya. Tapi Vito tidak bisa. Jika benar-benar berhubungan seks dengan Albert tanpa memedulikan keinginan Albert, jika Albert marah, itu akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Vito harus memikirkan cara untuk berhubungan seks dengan Albert, kemudian Albert tidak akan marah. Keesokan paginya, Albert menyadari bahwa Vito seolah-olah tidak terlihat semangat seperti sebelumnya. Rongga mata diliputi oleh lingkaran hitam yang polos, kemudian ada jejak kelelahan di antara alisnya. Apakah kamu tidak tidur nyenyak semalam? Albert bertanya dengan santai. Vito menjawab dengan jujur. Albert malah memberitahu kakak ipar bahwa dirinya sendiri memiliki gangguan seksual. Vito sama sekali tidak bisa tidur dengan nyenyak. Apakah ini merupakan urusan KRC Internasional, atau menemukan sesuatu tentang masalah Bella? Albert terus bertanya, urusan KRC Internasional. Tapi tidak apa-apa, aku akan kembali ke kota Leicester sore ini. Vito tersenyum polos, yang mengisyaratkan bahwa Albert tidak perlu terlalu khawatir. Setelah kembali ke kota Leicester, Vito akan berhubungan seks dengan Albert. Vito ingin melihat apakah Albert masih berani mengatakan bahwa Vito tidak bisa di masa depan. Oh, Albert mengangguk. Ayo sarapan, makan lebih banyak. Vito mengambil makanan untuk Albert, makan lebih banyak untuk mengumpulkan lebih banyak energi. Setelah kembali ke kota Leicester, Vito baru bisa bertindak dengan mudah. Albert melirik senyuman Vito. Entah kenapa Albert merasa punggungnya sedikit dingin, seolah-olah ditatap oleh sesuatu yang kotor. Setelah sarapan, keduanya pergi ke lokasi syuting. Awalnya merupakan penyuntingan film, sekarang malah berubah menjadi pertarungan drama. Vito dan Matthew selalu ingin menginjak kemampuan akting pihak lain, tapi selalu tidak dapat menentukan kemenangan dan kekalahan. Kemudian Albert yang terlibat sama sekali tidak menunjukkan penampilan yang lebih rendah. Pada dasarnya bagian drama untuk tiga orang ini langsung dilewati. Kemajuan dalam melakukan syuting film sangat cepat. Sutradara juga tahu bahwa Vito akan kembali ke kota Leicester di hari Jumat. Setelah melakukan syuting film di sore hari, sutradara langsung memberitahu Vito dan Albert bahwa mereka sudah bisa pulang. Keduanya duduk pesawat untuk kembali ke kota Leicester. Sekarang sudah pukul 10 malam. Setelah mengantar Albert kembali ke rumah, Vito baru kembali ke keluarga Octo. Sebelum pulang, Vito juga memberitahu Albert bahwa Albert bisa tidur lebih lama di hari Sabtu. Vito akan membawa Dea datang ke sini di siang hari untuk makan bersama dengan Albert. Keesokan harinya, begitu Dea bangun, Dea menyadari bahwa dedinya sudah kembali. Dea merasa sangat senang. Dedi, apakah Mommy sudah kembali? Dea sudah lama tidak melihat Mommy. Dea berlari ke depan dedinya. Dea bertanya dengan nada yang sangat gembira. Dea, Mommy juga sudah kembali. Setelah sarapan, Dedi membawa Dea untuk mencari Mommy. Oke. Vito memeluk Dea dengan gerakan yang lembut. Vito mencium pipi Dea. Hanya tidak bertemu selama 3 atau 4 hari, Vito sudah sangat merindukan gadis kecil ini.
Dea segera mengangguk, hati sudah lama memikirkan mominya. Saat sarapan, Vito menyadari bahwa terkadang kakak iparnya akan meliriknya. Kakak iparnya berpenampilan seperti ragu-ragu untuk berbicara. Ini membuat Vito tiba-tiba teringat masalah tadi malam, masalah yang diberitahukan oleh abang keduanya di tengah malam. Vito tiba-tiba merasa sangat lesu. Setelah sarapan dengan terburu-buru, Vito langsung membawa Dea keluar. Rumah ini benar-benar tidak bisa tinggal lagi. Pada pukul 10 pagi. Tidak lama setelah Albert bangun, Albert melihat Vito membawa putrinya datang ke sini. "Mommy, Mommy," Dea bergegas ke dalam pelukan Albert. Dea terus memanggil Albert. "Apakah Dea merindukan Mommy?" Albert memeluk gadis kecil itu ke dalam pelukan. Albert menggosok-gosok pipi putrinya yang lembut. Selain pergi ke Amerika Serikat kemarin, ini merupakan kedua kalinya Albert berpisah dengan putrinya begitu lama. Tentu saja sudah merindukan Mommy. Dea tidak ingin pergi ke taman kanak-kanak. Dea sudah merindukan Mommy. Dea menyentuh wajah mominya dengan sepasang tangan yang lembut dan putih. Dea mendekati Albert dan mencium wajah Albert. Dea mencium Albert hingga setengah wajah Albert penuh dengan air liur Dea. "Kamu makan sedikit makanan dulu. Kemudian kita baru keluar untuk makan lagi." Vito meletakkan kantong di tangannya ke atas meja. Vito membuka dan meletakkannya dengan baik. Kemudian mengulurkan sepasang tangannya ke arah Dea. "Dea datang ke sini untuk dipeluk oleh Daddy, biar Mommy makan dulu." Tidak mau, Dea langsung menolak. Sepasang tangan merangkul leher Albert dengan erat. Dea juga ingin makan bersama dengan Mommy. "Oke." Dea makan bersama dengan Mommy. Setelah melihat Vito yang ditinggalkan oleh putrinya, Albert memeluk Dea ke depan meja sambil tersenyum. Vito duduk di sofa yang ada di sebelah. Begitu melihat adegan di mana Albert memberi makan untuk Dea, kemudian Albert makan sendiri lagi, Vito merasa sangat hangat dan indah. Setelah makan sedikit makanan, Albert menemani Dea untuk menonton drama. Itu merupakan drama yang dibintangi oleh Albert beberapa tahun yang lalu. Setelah gadis kecil melihat drama Albert, sekarang gadis kecil benar-benar menjadi penggemar kecil Albert. "Mommy, Mommy, siapa paman yang menciummu?" Dea menunjuk pria yang mencium mominya dengan jari tangan yang lembut dan imut. Dea bertanya dengan membuka matanya menjadi besar. Tidak menunggu Albert menjawab, Vito yang duduk di sebelah segera mendekat kemari. Kemudian langsung merebut tablet itu. Albert terdiam. "Daddy, cepat kembalikan tabletnya kepadaku. Aku ingin menonton drama bersama dengan Mommy." Dea mengulurkan tangan ke arah Vito, kemudian berkata dengan nada yang mendesak. "Kedepannya tidak boleh membuat adegan ciuman dengan pria yang lain lagi." Setelah Dea menjadi bijaksana, tidak baik jika membiarkan Dea melihat adegan seperti ini. Vito merasa cemburu. Vito berkata dengan nada yang sedikit tidak senang. Bahkan jika hanya mencium pipi, itu juga tidak bisa. Nanti Vito akan memerintah orang untuk mengedit adegan ciuman dari semua drama yang pernah dibintangi oleh Albert, kemudian baru mengunggahnya. Albert tidak tahan lagi dan memutarkan bola matanya. Ini sudah merupakan masalah 800 tahun yang lalu. Kemudian Vito tidak mengizinkan Dea untuk melihat drama yang dibintangi oleh Albert lagi. Vito mencari film anime yang hangat dan cocok untuk dilihat oleh anak-anak. Dea sudah melihat 2 episode film anime. Vito melirik jam. Vito menyuruh Albert untuk mengganti pakaian. Mereka sudah boleh keluar untuk makan siang. Beberapa saat kemudian, Vito melihat Albert berjalan keluar dari kamar dengan tubuh terbungkus oleh topi baseball, masker, dan kacamata hitam. Vito tersenyum dengan sedikit tidak berdaya. "Kamu hanya cukup berpakaian seperti biasanya. Aku sudah menyapa dengan media. Bahkan jika beberapa wartawan media mengambil foto secara diam-diam, mereka juga tidak berani mengunggahnya tanpa mendapatkan izin dariku," Vito menjelaskan.